Halo, kembali lagi di Bincang Pintar Knowledge Management. Nah, sekarang kalau kita bahas kompetitor nih Pak, di Indonesia sendiri itu lebih banyak kompetitor di bidang inspeksi teknik atau inspeksi umum ya Pak? Nah, jadi menarik. Kalau kita bicara mengenai kompetensi atau kemampuan teknis dari masing-masing perusahaan survei itu berbeda-beda. Ya, ada yang menspesifikasikan dia bergerak di bidang inspeksi teknik, hanya inspeksi teknik. Ya, ada juga yang mereka menspesifikasikan di inspeksi umum. Jadi mereka hanya inspeksi umum saja. Nah, kita alhamdulillah Sukovindo itu dua-duanya ada. Nah, ini salah satu keunggulan juga, jadi bahwa kita di inspeksi teknik juga ada, di inspeksi umum juga ada. Nah, kalau kita bicara mengenai kompetitor, ya sama, ya teknik, inspeksi teknik dan inspeksi umum itu hampir sama. Gitu. Tapi keunggulan kita adalah kita bisa dua-duanya, seperti itu kira-kira. Jadi artinya kalau memang ada pemeriksaan atau customer yang meminta pemeriksaan inspeksi teknik, ya bisa kita layani, demikian juga inspeksi umum. Nah, jadi kompetitor kita tuh ada di dua-duanya, kompetitor di inspeksi teknik, kompetitor di inspeksi umum. Oke, berarti memang kalau nanti ada permintaan untuk inspeksi apapun, insya Allah kita pasti bisa melakukan ya Pak, karena kompetitor kita itu hanya memiliki satu spesifik untuk jasa inspeksi tersebut ya, teknik atau umumnya. Ya, kebanyakan seperti itu, gitu. Karena kita sudah perusahaan yang sudah berdiri lama, ya, kemudian juga kita punya kompetensi dan kapasitas yang luar biasa, yang beda dengan yang lain, kita bisa apapun gitu ya. Nah, sehingga nanti kompetitor itu juga pasti akan melihat bahwa memang trendsetternya itu adalah Sukovindo. Oke, selanjutnya nih Pak, yang tidak kalah penting untuk insan Sukovindo ketahui, apa aja sih Pak keunggulan jasa inspeksi di PT Sukovindo ini jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya? Ya, pertama kita hanya satu-satunya di Indonesia yang menjadi anggota IFIA, International Federation of Inspection Agency. Ya, yang lain tidak ada. Ya, yang lain itu surveyor dunia, SJS, Bureau Veritas, Cotecna, ya, kemudian ITS gitu. Di Indonesia itu hanya Sukovindo. Jadi ya, nah, mungkin ada beberapa perusahaan lain yang mengajukan, ya silahkan. Tapi dengan adanya kita sebagai anggota dari IFIA itu lebih memberikan nilai jual, ya, memberikan pemastian. Artinya perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan jasa surveyor itu lebih memilih kepada anggota IFIA. Ya, karena sudah jelas anggota IFIA itu sudah ada rules-nya, ada ketentuannya, sudah ada pakemnya gitu ya, dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu perusahaan, tapi ini global ya. Jadi IFIA itulah asosiasi inspeksi dunia. Nah, kita ada di dalamnya. Itu satu. Di lokal tadi kita mempunyai jaringan-jaringan bisnis ya hampir di seluruh pelosok Indonesia. Ya, dimanapun ada permintaan ya kita bisa melakukan customer bisa kita layani. Yang ketiga, kita memiliki database customer yang loyal yang cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu keunggulan kita. Competitive advantage kita ada di sana. Yang lain tidak punya. Dan kita juga sudah memiliki cabang yang banyak, kemudian kita berdiri di tahun 56, bisa dibayangkan. Ya, sejak tahun 56 sampai sekarang, ya sudah hampir lebih dari 60 tahun, kita dipercaya. Ya, alhamdulillah kita eksis terus karena dipercaya oleh customer. Gitu. Ini sangat membuktikan bahwa memang competitive advantage kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan survei yang lainnya. Oke Pak, berarti tadi pertama selain di Indonesia kita adalah satu-satunya yang menjadi anggota IFIA, lalu kita mempunyai jaringan bisnis yang tersebar hampir di seluruh wilayah, dan yang ketiga itu kita memiliki database yang lengkap ya Pak ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Bapak kan sudah sangat lama berkecimpung di jasa ini. Apa selama ini ada pengalaman yang menarik nih Pak? Mungkin bisa diceritakan yang bisa juga menjadi lesson learned untuk insan Sukovindo lainnya. Ya, kebetulan. Terima kasih Mbak Gaby. Jadi saya baru bekerja di Sukovindo sejak tahun 92. Baru. Jadi setelah selesai kuliah, saya tidak kemana-mana lagi, langsung ke Sukovindo, berkarir di Sukovindo dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah,
saya enjoy. Saya bekerja di Sukovindo karena setiap hari, setiap waktu kita ada informasi-informasi baru, kemudian ada nuansa-nuansa baru, ada perkembangan orang yang bisa kita gali. Ya, nah kemudian tadi yang terkait dengan pengalaman menarik di Sukovindo itu tidak boleh kita stagnan. Ya, kita hanya melakukan kegiatan yang itu saja. Tidak gitu ya. Nah, kebetulan saya punya tim yang hebat, tim yang kuat. Awalnya itu dari bagian atau unit Comprehensive Import Supervision Services atau SIS ya. Nah, waktu itu awalnya ya kita melakukan pengembangan untuk pemeriksaan impor, verifikasi impor ya. Jadi waktu itu saya dan tim di SIS itu kita melakukan kegiatan pemeriksaan ke 26 negara. Ya, di Amerika Latin, Afrika, kemudian di Asia, ya ada Filipina, Pakistan dan lain sebagainya. Saya berpikir dengan tim, kok Indonesia tidak ada ya? Indonesia tidak melakukan kegiatan seperti itu. Jadi Indonesia tidak buangan sampah saja dari negara lain. Tidak ada aturan, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa oh kalau misalkan barangnya sudah tinggal seminggu lagi expired, tidak boleh dikirim ke Indonesia. Ya, oh ternyata ini ada petani tebu nih, misalkan ya, itu merasakan bahwa dengan banyaknya gula impor, mereka tidak kebagian untuk bisnis tebu ya, untuk memproduksi tebu, untuk mensuplai perusahaan pembuat gula misalkan. Nah, itu yang kami coba sampaikan, kami create suatu jasa gitu, yaitu tadi PPTI, verifikasi atau penilaian teknis impor. Jadi awalnya sebenarnya KSO PPTI Sukovindo Indonesia lahir dari tim SIS ya sekitar tahun 2000 yang meng-create suatu bisnis baru ya. Nah sekarang udah pendapatan hampir 1 triliun kan gitu ya, membahagiakan sekali untuk Sukovindo. Artinya itu diawali dari timnya SIS, timnya saya dan teman-teman membangun. Artinya bahwa jangan sampai stagnan. Jadi teman-teman ketika melakukan kegiatan usaha atau bekerja di Sukovindo, coba cari peluang yang bisa kita create menjadi bisnis. Ya, alhamdulillah kalau kami di KSP banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkan atau di apa namanya di create dari KSP atau dari Inco ya dulu seperti tadi PPTI ya verifikasi atau perusahaan teknis impor yang sekarang KSO Sukovindo seluruh Indonesia. Kemudian dulu pernah ada pemeriksaan kontainer, kita kerjasama dengan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDEKI. Nah, kemudian juga kita meng-create jasa pemeriksaan CSR, karena CSR itu nanti akan booming nih. Ya, nanti ISO itu mungkin akan dibarengi juga dengan nanti audit CSR-nya, karena CSR itu ISO 26.000 ya. Kemudian yang ada lagi kita melakukan kegiatan bisnis, meng-create bisnis adalah pusat logistik berikat, ya PLB. Ini kita lihat dari celah, ada celah aturan terkait dengan ketentuan Kementerian Keuangan bahwa pemeriksaan kepabeanan itu tidak perlu langsung dilaksanakan di pelabuhan laut atau pelabuhan udara, bisa di pusat logistik berikat, bisa di gudang yang mendapat fasilitas sebagai pusat logistik berikat dari Bea Cukai untuk proses custom clearance maupun inventory di sana. Nah, kemudian sejalan itu juga kami di SBOKSE juga mendirikan halal, gitu ya, jasa halal, pemeriksaan halal sebagai lembaga LPH ya, lembaga pemeriksa halal. Kemudian untuk compliant dengan tadi jasa pusat logistik berikat, kita buat juga KSO lagi, KSO logistik ya antara Sukovindo dengan PT Varuna Tritra Prakasya. Ya alhamdulillah sekarang juga sudah mulai jalan ya berdiri di bulan September tahun 2019. Nah sekarang sudah di apa namanya di bulan sampai bulan Juli kemarin udah hasilnya menggembirakan gitu ya. Nah ini compliance, jadi ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan pergudangan, kemudian ada kegiatan untuk distribusinya, logistik, gitu ya. Nah artinya kembali kepada teman-teman yang ya ini supaya
jadi insight juga, inspirasi ya. Setiap kali ada kegiatan, coba cari celah-celah yang bisa kita create menjadi bisnis Sukovindo. Tentunya tidak keluar dari ICT ya, inspection, certification, testing gitu. Ya, itu nanti bisa memberikan kontribusi yang memberikan penguatan terhadap jasa-jasa Sukovindo. Gitu. Itu yang pengalaman yang saya atau kami Bersati melakukan. Ya, alhamdulillah dengan adanya KSO, SCI, ya SI, ya sekarang bisa dirasakan oleh semua insan Sukovindo. Oke Pak, kalau yang tadi sudah Bapak jabarkan pengalaman Bapak yang bergabung di Sukovindo baru dari tahun 1992, itu memang hasil dari perjuangan dan inovasi Bapak serta tim hingga bisa sampai seperti saat ini ya Pak ya? Betul, betul, betul. Kita harus punya tim yang hebat, tim yang kuat, saling support, loyal, gitu ya. Nah itu kunci keberhasilan dan jujur. Yang penting itu. Oke Pak, sebelum saya menutup podcast kali ini, ada nggak nih pesan-pesan kepada insan Sukovindo terkait jasa inspeksi dan saran-saran untuk peningkatan jasa inspeksi selanjutnya? Baik, terima kasih Mbak Gebi. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana kita bisa survive ya Sukovindo ke depan, saran dan tipsnya adalah bagaimana kita melakukan marketing di negara asal atau negara tujuan barang. Ya, selain negara asal muat barang, di Indonesia juga negara tujuan barang. Kenapa? Karena khususnya untuk jasa-jasa inspeksi umum itu adalah buyer driven. Ya, saya yakin para kepala cabang, pelaksana di cabang-cabang juga sudah paham, sudah kenal dengan para pengusaha di Indonesia. Tapi ketika ditanya ada nggak pekerjaan untuk Sukovindo, mereka akan jawabnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Ngapain tidak dibutuhkan sama buyer, tapi memintakan pemeriksaan oleh Sukovindo. Buat mereka lah cost saja kan gitu. Tapi kalau kita sudah bisa menyasar buyer gitu ya di luar negeri, itu bisa kita approach kepada mereka bahwa kita ditunjuk oleh mereka untuk melakukan kegiatan inspeksi di Indonesia on behalf dari si buyer. Gitu ya. Nah, buyer sekarang itu tahunya ada SJS, Biro Paritas, Kotekna di negara tujuan barang ya atau di negara penerima barang ya di luar negeri. Nah, mereka tidak tahu ya ketika waktu saya dan tim juga membuat atau mendirikan kantor cabang KSO di Singapura dan di Hong Kong, mereka baru tahu, oh ternyata di Indonesia ada surveyor. Ya, karena selama ini mereka hanya tahu SJS, Biro Paritas dan sebagainya gitu kan. Nah, padahal kan sebetulnya untuk jasa inspeksi di Indonesia itu masih daftar negatif investasi, gitu kan, atau negatif list. Ya, jadi perusahaan asing tidak boleh melakukan kegiatan inspeksi di Indonesia, kan itu ya. Nah, ketika ada pekerjaan Indonesia, mereka yang tahunya SJS, Biro Veritas dan lain sebagainya, perusahaan internasional itu, mereka minta pemeriksaannya di Indonesia, ya kan? Nah, di Indonesia ya, perusahaan-perusahaan tadi sabonkan ke Sukovindo, gitu, ya kan? Kenapa tidak langsung aja si buyer langsung mengontak Sukovindo, pasti akan lebih murah, ya. Supply chain-nya pun juga akan lebih bagus kan daripada harus ada pihak ketiga lagi, kan gitu. Nah, ini yang memang perlu kita sama-sama insan Sukovindo bagaimana kita untuk go regional atau go internasional sekalian. Artinya kita grab market di luar. Ya, kalau hanya di Indonesia, ya kita sudah saturated di Indonesia itu gitu ya, sudah banyak pemainnya. Ini boleh dibilang adalah red ocean, ya pekerjaan untuk survei khususnya jasa umum itu. Ya, perusahaan lain pun juga demikian. Nah, dulu sejarahnya bahwa kita banyak kegiatan-kegiatan yang disupport atau kegiatan-kegiatan bisnis dari SJS ketika SJS belum mendirikan SJS Indonesia. Nah, sekarang ada SJS Indonesia. Jadi langsung order SJS itu tidak sampai ke Sukovindo. Meskipun dalam kontraknya masih ada lah ya, harus sampai ke Sukovindo. Tapi mereka mensubordinatkan kepada SJS Indonesia. Nah, SJS Indonesia dia melakukan kegiatan kerjasama dengan perusahaan surveyor swasta lainnya di Indonesia. Artinya, kalau kita bicara consumer product, jasa consumer product sekarang menurun,
kemudian jasa marine cargo itu menurun, salah satunya itu. Dulu kita dapat pekerjaan dari SJS, diserahkan semuanya ke Sukovindo, tapi sekarang ada SJS Indonesia. Nah, mereka mengerjakan sendiri dengan skema tadi, mereka melakukan kegiatan kontrak mungkin dengan perusahaan swasta yang lebih murah, gitu ya, misalkan seperti ya. Tapi ya kembali lagi kalau murah kan kualitasnya pun juga berbeda dengan apa yang kita selama ini lakukan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya kembali bahwa ayo kita sama-sama teman-teman semua untuk bisa melakukan go regional maupun go internasional untuk pengembangan bisnis Sukovindo ke depan. Gitu kira-kira. Oke, berarti bisa dikatakan juga kalau PT Sukovindo ini sudah unggul di Indonesia ini sendiri, namun kita masih harus melakukan penetrasi pasar untuk yang tadi Bapak sebutkan go regional, go internasional ya Pak ya? Setuju, memang itu clue-nya di sana. Ya. Jadi competitive advantage-nya itu ada di sana, nah supaya mereka pun juga mengurangi tadi, ada supply chain yang bisa kita potong. Ya. Artinya tidak perlu lagi mereka melakukan bisnis dengan panjang rantai bisnisnya, tapi dengan Sukovindo, apalagi sekarang kan kita sudah integrated ya, ada pemeriksaannya, kemudian ada pemasiannya, ada sertifikasinya, ada logistiknya juga gitu kan. Bahkan kita punya penunjang-penunjang untuk kepabeanan dan lain sebagainya. Oke, baik. Pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup bincang kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rikrik atas ilmu dan cerita-cerita yang telah dibagikan. Sangat informatif dan semoga dapat menginspirasi insan Sukovindo. Baik. Sampai bertemu lagi di podcast Bincang Pintar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.